Selamat pagi, selamat datang di Lokalpreneur Fest 2020 teman-teman. Bagaimana kabarnya? Senang sekali saya Tatayang, tak kenal maka Tatayang menjumpai teman-teman Lokalpreneur Fest yang tentunya acara ini sangat luar biasa karena memiliki tema kali ini yaitu berkreasi dengan teknologi menuju industri 4.0. Waduh, udah siap belum kamu? Gimana di pandemi COVID-19 seperti ini? Sudah mulai lemas? Tenang, adanya webinar persembahan mandiri seperti ini pastinya membuat kita seperti tersiram air-air segar dengan menghadirkan para narasumber yang luar biasa sekali. Tapi sebelumnya izinkan Tatayang juga ingin bercerita mengenai Lokapreneur Fest 2020. Jadi ini adalah event virtual expo yang diadakan dalam rangka mendukung upaya pemerintah melalui gerakan Bangga Buatan Indonesia. Iya dong, harus bangga dong ya sama buatan kita sendiri. Ini adalah untuk mengatasi dampak yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang diikuti oleh UMKM-UMKM dari seluruh Indonesia. Berarti luas dan banyak ya teman-teman ya. Dan pastinya juga Lokapreneur Fest ini memiliki beberapa kegiatan. Di antaranya adalah pameran-pameran produk UMKM, kegiatan webinar seperti ini, kemudian marketplace yang dapat digunakan untuk berbelanja produk UMKM. Nah, khusus untuk webinar sesi kali ini kita akan menghadirkan dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Dedi Cahyadi selaku CEO dari nanobubble.id yang akan membahas mengenai menguatkan industri pangan tanah air versi anak Indonesia. Dan berikutnya narasumbernya adalah Bapak Christopher Farel Milenio Kusuma. Beliau adalah CEO dari kecilin.id. Waduh, aku kesinggung nih. Kayaknya kok harus dikecilin. Yang akan membahas tentang kreasi dan inovasi anak muda Indonesia dengan mewujudkan bisnis digital yang menguntungkan. Dan pastinya nanti akan ada sesi ngobrol-ngobrol antara aku dengan para narasumber. Gak sabaran ya, pingin segera memulai. Pingin tahu kan ya, pingin membahas tema demi tema. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita panggilkan narasumber kita pertama, CEO dari nanobubble.id, Bapak Dedi Cahyadi. Pak Dedi. Halo Mbak Tata, selamat malam Mbak. Hai, aku Selamat kayak pagi ya. ini nih para CEO ini masih terbilang sangat muda. Aku panggil Mas aja boleh? Oh iya, adik juga boleh sih Mbak. Saya nggak setua itu sih sebenarnya Mas, ya kan? Kayaknya Mas Siap, lagi siap. tengah kesibukan ya, tapi tenang. Saya panggil Mas dalam rangka karena memang masih mas-mas kan, masih muda tapi sudah menjadi seorang CEO dari nanobubble.id. Ya, amin. Semoga bermanfaat. Nah, pastinya dong, karena teman-teman di sini, rekan-rekan Lokapreneur Fest juga pengen tahu nih kiat-kiatnya untuk bisa menguatkan industri pangan tanah air versi anak muda. Karena pastinya salah satu dari mereka juga ada yang bergerak di industri pangan ya. Betul, betul. Nah, langsung aja. Sebenarnya sebelum memulai, udah berapa lama sih nanobubble.id ini? Bubble itu riset kita di 2015, kick off Mbak. Kemudian kita uji coba di tataran operasional di 2018. Terus kita buat PT dan sudah mulai memasarkan produk di 2019. Jadi kurang lebih ya 1,5 tahunan lah. Wah, Kita sudah as a business ya. Tapi sebelumnya kita research center. tapi udah berkembang pesat. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya dan semoga tetap konsisten di jalan yang ini. Pastinya, tapi yang paling kita ingin doakan adalah semoga materi yang akan diberikan kepada kita semua sangat-sangat bermanfaat. Ya nggak sih Mas Dedi? Siap, siap. Kita Ya. siap sharing pada semua pemuda Lokalpreneur Fest ya 2020. Betul banget. Langsung aja kalau gitu Mas Dedi, yuk ceritain tentang nanobubble.id. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Tata. Ya ini kita mulai aja langsung ya. Ini slide saya. Mohon izin akan memaparkan beberapa pengalaman ketika memang mengembangkan nanobubble dan bagaimana kita bervisi menunjang ketahanan pangan terutama di sektor perikanan atau aquaculture. Jadi next, Mbak. Ya, saya mulai dulu bahwa teknologi itu in principle pada prinsipnya adalah untuk mengefisienkan suatu proses atau memang menambah nilai tambah dari suatu produk ya.
Jadi saya basicnya teknologi pertanian dulu di Malang di Brawijaya, terus continue ke ITB sama Jerman, terus saya pulang. Kemudian agak galau tuh ketika saya mau mulai investasi di bidang perikanan dan pertanian. Saya mulai investasi di rempah-rempah dulu ya. Saya jahe, kemudian investasi udang, investasi ikan. Nah, ketika kita offer proposal investasi ke investor di sektor perikanan atau terutama udang, itu penolakannya cukup tinggi tuh. Ya mungkin perbankan juga sama ya. Setiap yang berekor dan di bawah air biasanya sangat minim untuk didanai dalam konteks apapun, baik itu bisnis ataupun skema investasi. Sehingga saya berpikir teknologi apa yang bisa menyelesaikan masalah di sektor perikanan, karena selalu penolakannya karena banyak penyakit, virus, kegagalan panen. Nah, kita kemudian telisik tuh, kenapa gagal panen gitu. Jadi ternyata 60% lebih karena kualitas air yang buruk tuh. Jadi kualitas air itu variabelnya banyak ya, ada pakan, ada oksigen, ada kemudian mikroba dan lain-lain. Nah, kita ingin salah satu coba kita dalami dan kita selesaikan, yaitu terkait kualitas air dan hubungannya dengan peningkatan oksigen. Next coba. Ya, ini secara umum bahwa logiknya kalau di perikanan itu ketika memang kualitas air buruk, maka potensi serangan virus penyakit semakin tinggi. Terus permasalahan kedua adalah lahan-lahan di kita adalah lahan-lahan produktif, semi produktif, dan lahan-lahan yang tidak produktif. Jadi lahan-lahan produktif kita sudah mulai bergeser nih. Jadi ada yang jadi industri, ada yang jadi perumahan, ada yang jadi wisata. Sebenarnya selama menunjang UMKM itu tidak menjadi masalah, tapi harus dipikirkan juga bagaimana keberlanjutan dari aspek lingkungan, kemudian menunjang sektor pangan dan sebagainya. Karena sederhana, ketika lahan berkurang, manusianya banyak. Indonesia kan manusianya banyak banget, 260 juta. Mungkin prediksi berapa tahun lagi menyentuh 300 juta. Jadi sekarang logiknya kalau kemudian manusia bertambah, lahannya sempit, maka produktivitas harus naik. Nah, kita di Nanobel punya konsep gimana kita mengembangkan kolam-kolam udang atau perikanan itu cukup kecil-kecil saja. Bisa di desa, di kota, di pesisir, tapi emang tepat sasaran tuh, yaitu meningkatkan kapasitas produksinya. Dengan cara apa? Jadi oksigen meningkat, maka kita bisa naikkan penebaran benih atau benih udang dan sebagainya. Nah, nanti kita coba sampaikan berapa benefit penggunaan nanobubble. Next. Nah, belum lagi dari pemerintah. Kita kan support gerakan-gerakan atau campaign pemerintah ya, bagaimana udang, terus nilai ekspor perikanan harus ditambah untuk tambahan devisa negara, peningkatan pendapatan negara. Dan perikanan termasuk yang cukup bagus dalam memasok di sektor GDP Indonesia, gross domestic product. Jadi cukup tinggi. Dan udang faname memiliki pasar yang cukup luas, hampir 1,8 sampai 2 miliar dolar per tahun untuk ekspornya. Coba kita next. Ya, ini saya coba gambarkan beberapa demand di dunia perikanan. Jadi yang paling tinggi itu secara export value atau nilai ekspor adalah udang faname. Dilanjutkan ada beberapa ikan ya, ada tuna, ada kepiting, rajungan, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian menjadi concern kita, kenapa pasar udang itu menjadi yang kita sasar tuh. Jadi rekan-rekan yang bergerak di bidang teknologi, terutama yang menyelesaikan masalah di sektor agriculture dan aqua fish atau fisheries, itu selalu harus menilik dari permasalahan apa sih yang terjadi di petambak, petani, baru kita coba selesaikan dengan teknologi yang tepat guna. Indonesia ini nggak usah terlalu canggih-canggih lah teknologi ya. Maksudnya saya bukan demotivasi, tapi kita harus tahu landscape market kita itu memang bukan tech savvy itu. Jadi kita harus changing behavior petambak itu luar biasa kalau harus dikontrol via apps, kemudian nah kita bertahap. Kita mulai penerapan mesinnya dulu, meningkatkan kapasitas produksi, baru kemudian bertahap ke apps, ke IoT dan sebagainya. Jadi kita punya peta jalan. Next. Ya, ini sekilas kesempatan-kesempatan kita kenapa memang dunia perikanan menjadi salah satu wilayah atau sektor yang kita fokuskan untuk Indonesia, karena memang increasing-nya atau peningkatannya luar biasa terhadap GDP ya. Jadi sekian persen tuh, saya tunjukkan di 7,45 peningkatannya. Terus untuk kebutuhan ekspor saja kita kurang tuh ya.
Jadi around 50% kita perlu penambahan produktivitas baik di segala sektor ya. Ini saya akumulatif. Terus yang ketiga yang cukup miris adalah kita negara maritim, negara dengan luas garis pantai yang luar biasa, 2 besar ya, 3 besar terbesar di dunia. Tapi kemudian memiliki masyarakat miskin itu around 30-40% adalah masyarakat pesisir tuh, coastal society ya. Baik itu nelayan, petani tambak ataupun lain-lain. Nah, oleh karena itu selanjutnya ya akhirnya kita memang memunculkan teknologi atau menghadirkan teknologi yang namanya nanobubble. Jadi nanobubble ini bukan bidang boga ya kayak bubble, minuman bubble gitu. Tapi nanobubble ini adalah gelembung oksigen yang kita injeksi ke kolam ataupun tambak dengan ukuran yang sangat halus. Sehingga dia bisa bertahan cukup lama di dalam air. Beda dengan kincir ataupun aerator, gelembungnya gede-gede, sekali masuk kemudian pecah kemudian menguap dan sebagainya. Nah, kita kemudian menginjeksi nanobubble ke dalam perikanan atau kolam-kolam perikanan atau tambak. Ini beberapa benefitnya yang sudah kita record dalam setahun setengah terakhir. Jadi kita bisa meningkatkan oksigen sampai 2 kali lipat pada ukuran kolam tertentu. Terus kita bisa mereduksi ya, mencegah serangan virus penyakit karena ketika oksigen itu bagus, kualitas bagus, maka penyakit itu biasanya hidupnya di daerah-daerah yang kurang oksigen atau kondisi anoksik ya kalau istilah ilmiahnya. Nah, virus penyakit ini kemudian bisa tereduksi. Terus yang ketiga kita bisa meningkatkan panen secara rata-rata di 30%, pernah kita di 100% di ukuran kolam 25 sampai 50 meter kubik. Tentunya kita ingin meningkatkan kesejahteraan petambak atau petani ikan. Selanjutnya ya ini secara umum teknologi kita ya. Jadi komparasinya itu gambar ada makro bubble, mikro bubble, dan nano bubble. Jadi makro itu gede lah, ukuran senti ya. Jadi mikro juga masih kelihatan kayak gelembung, kayak putih susu gitu kalau kita tembakkan mikro bubble ke dalam air. Tapi nano bubble itu kayak air biasa. Jadi kita sedot dari tambak, kita filter, kita bersihkan, kemudian kita injeksi gas oksigen, kemudian yang keluar adalah air berkandungan oksigen yang tinggi. Di mana kalau di beberapa negara tetangga itu tidak hanya oksigen yang diinjek ya. Jadi kita bisa injeksi gas karbon dioksida untuk pengembangbiakan alga atau ganggang. Kita bisa injeksi dengan nitrogen, kita bisa injeksi dengan beberapa gas yang lain, misalnya ozon untuk penjernihan air dan sebagainya. Jadi emang kita harapannya bisa multifungsi, tapi kita harus fokus, entrepreneur harus fokus pada tahapan-tahapan bisnis. Yang pertama kita sasar adalah market perikanan. Oke, selanjutnya. Ya, ini beberapa penerapan di lapangan sih sebagai ada gambaran gimana sih nanobubble ini, apa dicelupin, apa di atas permukaan atau terbang. Jadi kita emang di permukaan ya. Kita bentuknya ada selang, menyedot air, intake, kemudian kita filter, kita injeksi oksigen gas, kemudian kita keluarkan. Untuk kolam-kolam besar kita masih dibarengi dengan kincir ya, dengan aerator besar karena memang kapasitasnya kita belum besar, kita maksimal masih di 500 sampai 1000 meter kubik atau sekitar 0,1 hektar per 1 sampai 2 unit mesin. Oke, selanjutnya. Ya, ini beberapa slide ke depan sifatnya hanya ilustrasi bagaimana kita menempatkan nanobubble di lapangan. Oke, next. Ya, ini kerja keras tim ya di lapangan. Kita ada tim instalasi yang tugasnya masang, tidur di tambak, dapat komplain pelanggan, dimarah-marahi, nggak perform, terus kita servis, kemudian kita kembali kalau QC-nya nggak benar. Jadi kita memang bertahap dan belum semuanya sempurna di nanobubble. Oke, selanjutnya. Ya, ini di Yogyakarta, ada di Sidoarjo, di bawah di Cilacap. Oke, selanjutnya. Ya, ini kita pernah kerjasama dengan salah satu organisasi dunia. Tadi seperti yang saya bilang, kita ingin memanfaatkan lahan-lahan yang kosong, lahan-lahan yang tidak tergunakan di daerah pesisir, punya warga, nggak ada dana, kita coba injek teknologi, kita carikan pendanaan. Jadi tahun 2021 salah satu bisnis model yang ingin kita kejar adalah skema pendanaan ke petambak-petambak udang atau ikan yang sifatnya bisa bagi hasil atau profit sharing secara investment, ataupun memang pendanaan dari
instansi-instansi atau badan pendana yang memang ada dedicate beberapa anggarannya untuk pengembangan di sektor produktif perikanan atau pertanian. Oke, selanjutnya. Ya, untuk market nanobubble selama 1,5 tahun ke belakang, kita alhamdulillah sudah 70 plus mesin ya, menuju 80. Kemudian ada beberapa negara yang sudah kita jajaki, Korea Selatan dengan salah satu perusahaan di sana, kita sudah ekspor beberapa mesin ke sana. Kemudian di Malaysia, yang sekarang ini dengan Brunei sedang ada negosiasi, dan India. Karena kalau kita bicara udang dan perikanan, India masih juaranya ya. India masih sangat juara di sektor udang faname. Makanya kita ingin mengejar ketertinggalan kita di sektor bagaimana meningkatkan kapasitas produksi panen perikanan Indonesia. Oke, selanjutnya next. Ya, ini salah satu tips and trick ya di sektor bisnis teknologi. Kalau sifatnya hardware kayak kita, itu kalau market luar negeri selalu minta semacam dokumen ilmiah tuh. Jadi ini sudah dipatenkan belum, ada publikasi risetnya enggak gitu. Nah, kita di Nanobubble ada tim khusus namanya R&D team ya, R&D dan Product Development. Itu daily-nya tugasnya adalah riset ya. Jadi cari paper, kemudian kita buat paper, kita penelitian benar-benar penelitian, jadi ke bengkel, ngutak-ngatik mesin, dicek dengan debit sekian, keluaran berapa. Sampai kemudian ketemu formula atau pemodelan yang pas. Nah, kita sudah ada 2 paten di Nanobubble. Terus next. Oke, selanjutnya, Mbak. Oke, sebelumnya mungkin Mbak ada ya. Ini beberapa publikasi ilmiah kita dari perusahaan Nanobubble. Jadi kita emang dedicate selain memang membantu masyarakat, kita juga memajukan aspek akademik ya. Jadi kita sudah publish jurnal indeks Scopus lah ya. Bagi para dosen dan akademisi, ini yang digilai adalah Scopus Index tuh, karena untuk bisa naik jenjang dan sebagainya. Peningkatan hukum. Kalau kita emang ini untuk tujuan bisnis tuh, bahwa penguatan ilmiah harus dibarengi dengan kondisi teknologi kita yang diterapkan di pasar. Oke, selanjutnya. Ya, ini sedikit spoiler sih. Ini mungkin bisnis model kita yang terbaru di 2021. Biar kemudian kita bisa bersemangat bersama ya. Jadi kita ingin kembangkan kolam-kolam kecil seperti ini nih, diameter 5, diameter 10, diameter 15, tapi kapasitas panennya mungkin ya bisa setara misalnya kolam 1000 meter persegi itu. Misalnya satu kolam 5 ton yang kecil ini sama dengan satu kolam bundar 1 ton misalnya sama dengan ukuran kolam 500 sampai 1000 meter persegi, panennya juga 1 ton tuh. Jadi tadi prinsip kita masih sama, bahwa kita ingin meningkatkan kapasitas panen dengan kondisi lahan yang sempit, permasalahan perairan yang luar biasa luas di kolam-kolam yang besar itu, penyakit, virus, toksik ya, racun dan lain-lain. Lah dengan skema investasi atau pendana ketiga atau pihak ketiga. Oke, selanjutnya. Ya, ini juga mimpi kita di 2021, bahwa tambak yang diinvest itu bisa dikontrol secara remote oleh investor. Jadi investor tahu nih, ini udang saya sekarang mati nggak sih? Udang saya sekarang usia berapa sih? Sudah gede nggak ya? Sudah bisa dipanen nggak ya? Jadi daily dia akan terpantau bahwa udangnya bisa ukuran berapa nih? Ukuran 70. Oh, lihat harga. Oh, ukuran 70 harga 50.000. Oke, jual deh. Tim Nanobubble jual deh udang saya. Akhirnya kita connect ke market, terus kita jualkan, kita panen, kita jualkan. Jadi ini skema-skema kita real time monitoring yang kita sedang bangun juga, bagaimana kolam-kolam kecil tadi itu si investor bisa di Jakarta, tambaknya di Situbondo, bisa dicek, bisa kontak konsultan kami, bisa dipantau. Ya, ini beberapa inovasi di segmentasi digital ya, karena kita diskusinya terkait industri 4.0. Oke, next. Ya, untuk pengembangan lebih lanjut, sebenarnya Nanobubble seperti yang saya sampaikan, teknologi ini tidak hanya bisa diinjeksi oksigen, tapi multigas ya. Ini saya gambarkan beberapa penerapan di Jepang ya. Di Jepang itu untuk minuman ternak, untuk pengawetan ikan, untuk pupuk cair pertanian ya di hidroponik atau
media yang lainnya. Terus untuk penjernihan danau dan sungai, kemudian untuk penjernihan limbah. Jadi nanobubble di Jepang ataupun di Korea itu sudah banyak fungsinya. Nah, kita di Indonesia masih satu untuk perikanan dan challenge-nya luar biasa. Nah, nanti kita diskusi challenge-nya dan mohon doanya semoga kami tetap konsisten dan komitmen mengembangkan teknologi ini dan bantuan Wirausaha Muda Mandiri 2019, pendanaan dan ekosistem bisnis yang di-create di lokalpreneur ataupun di inkubator bisnis yang lainnya menjadi salah satu variabel penentu kesuksesan semua teman-teman UMKM ataupun entrepreneur muda di Indonesia. Saya pikir itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana Mas Dedi, orang belum selesai, kita belum Oke, ngobrol. siap. Siap, Iya, Mbak. kan aku tadi lihat kolam-kolamnya rasanya pengen berendam di situ ya. Aduh, kayak ikan Nanti hiu. kita setting air hangat kali Mbak buat Mbak Tata. Ya nggak gitu juga. Aku maunya jacuzzi. Mas Dedi, jadi ini tadi tuh kayak seperti mengundang ya, mengundang teman-teman dari Wirausaha Muda Mandiri untuk ayo berdiskusi ikutan kalau ada punya relate gitu ya sama usahanya. Betul. Ayo ngembangin bareng-bareng gitu ya Mas Dedi ya. Iya, karena kita terbatas ya. Jadi manusia itu nggak usah memaksakan diri, kemampuannya disikat terus sampai kita ultimate-nya di mana. Jadi kita harus bisa detect kemampuan kita itu maksimal di mana. Kita butuh kolaborator, misalnya kita nggak jago IT, kontak Mas Farel nih. Mas Farel nih, kecilin sudah slow nggak? Kalau slow bantu nanobubble deh, IT-nya atau IoT-nya. Jadi saya pengen kolaborasi jadi salah satu kunci untuk bisa berkembang bersama, bukan menjadi kompetisi malah. Saya pikir itu Mbak. Iya saya setuju sih memang. Kenapa ada wadah dari Mandiri untuk UMM gitu ya? Karena kan emang tujuannya untuk kolaborasi gitu kan. Karena kan generasi-generasi itu kan punya ide dan kreativitas yang berbeda-beda yang bagus sekali kalau di-combine gitu kan ya. Tapi Mas Dedi, berarti Mas Dedi kalau dihitung-hitung kan gak lama dari Mas Dedi fokus dengan bidang ini sampai akhirnya sekarang itu kan jaraknya pendek, akhirnya kena ke pandemi COVID-19 nih. Nah itu ngatasinnya gimana Mas Dedi? Ya jadi ini agak tricky juga ya, kita di pandemi ini serba sulit ya. Saya pikir semua lini bisnis juga mengalami hal yang sama. Jadi kita chaos di mana-mana ya, sales kita turun around 70%. SDM kita agak kurang satisfy dengan kebijakan-kebijakan terkait finance ataupun salary. Kita efisiensikan salary. Saya dipangkas salary-nya sampai 50% sampai 70%. Ya founder harus ngalah. Kita harus paling painful di kondisi COVID. Kita kemarin strateginya adalah setidaknya ada dua ya. Jadi pertama adalah keep profitable. Jadi memang menurunkan cost-cost yang tidak perlu, utilitas-utilitas yang tidak perlu kita pangkas, kemudian perjalanan-perjalanan ke tambak kita kurangi. Efisiensi ya. Iya, efisiensi di alokasi dana untuk cash out. Yang kedua, strateginya diversifikasi produk secara cepat atau bahkan super cepat ya. Kemarin kita kembangkan 2 produk tuh. Hanya dalam sebulan kita riset dan langsung launch produk. Itu mungkin kayak desain sprintnya Google, tapi kita nggak sejago Google lah. Kita masih ngawur-ngawur lah ya. Tapi kemarin kita launching 2 produk itu, satunya teknologi air purifier untuk COVID. Jadi emang dedicate atau tim R&D kita meneliti gimana nanoteknologi ini bisa ngurangi resiko sebaran COVID dari airborne. Tapi mungkin kita nggak bahas banyak di situ karena kita fokusnya nanobubble. Yang kedua di sektor perikanan kita kembangkan nanofeed tuh. Jadi suplemen pakan untuk meningkatkan protein di perikanan. Nah itu yang kita hajar untuk kita jualin. Jadi kita launch, kita terapkan seminggu 2 minggu, ada respon, testimoni, kita collect, kemudian kita jual ke lapangan. Dan kita jualnya juga pakai strategi, kita pakai mitra-mitra premium kita yang sudah bekerja sama dengan kita, sehingga memang perputaran revenue-nya cukup cepat. Dan memang kemarin yang blazing-nya adalah di teknologi air purifier kita yang untuk COVID attack itu yang luar biasa sih. Mungkin sebulan bisa 20-30 unit terjual. Gitu. Bulan ini aja yang untuk teknologi nano untuk air purifier kita 30 unit. Oh, tapi berarti pada saat pandemi gitu bukan malah jadi takut dan tidak bergerak, malah tetap bergerak ya berarti kemarin ya? Yes, karena saya mikir kalau saya depend on tambak yang pada itu kondisinya sulit, tambak-tambak di lapangan tuh banyak yang off loh Mbak ya, karena lockdown di ekspor ya. Jadi ekspor di lockdown, udah nggak bisa dikirim ke Cina, ke Eropa atau ke Amerika. Kemudian petambak udah off, adanya petambak-tambak yang memang sudah banyak duitnya.
Nah, kita berpikir gimana untuk bisa tetap survive, bensin juga semakin tipis runway-nya. Akhirnya kita mikir, oke kita masih ada saving dana ya termasuk dari Wirausaha Mandiri hadiahnya waktu grant-nya. Kita gunakan gimana teknologi yang air purifier bisa segera launching. Waktu itu kita memang dibantu beberapa lembaga negara sih. Ya mungkin ada LIPI, ada Dewan Riset Daerah Jakarta. Jadi memang yang lembaga-lembaga yang concern di sektor COVID. Dan for your information, semua dana riset Indonesia di 2020 difokuskan ke COVID ya. Jadi dana riset-riset yang awalnya untuk ketahanan pangan, untuk persenjataan itu oleh Kemenristek Dikti-Brin memang di-shifting ke bagaimana penanganan COVID. Makanya kita dapat blessing-nya, ya wis Nanobubble punya rekam jejak, kita dipercaya pemerintah dapat dana untuk riset cepat, kemudian kita produk launch. Bisa dicek di website kita sih, kita punya produk tag namanya. Airborne Nano Trapping for anti-COVID treatment. Wah itu tuh kerennya tuh kayak gitu tuh, CEO juga menyemangati SDM yang lain juga tuh, jadi ayo bergerak, ayo bikin sesuatu, ayo jangan diem aja, itu paling penting tuh dalam sebuah susunan organisasi. Ya betul. Cuman memang saya tidak mengkhususkan pribadi, maksudnya tim saya juga berjuang luar biasa. Saya mungkin hanya part of bagian besar tim, ada Mas Hardi di CTO, ada Prof Nurul sebagai pengembang teknologi. Semuanya punya peran sih. Saya juga ada peran, Hardi ada peran, Pak Nurul juga ada peran. Saya pikir kolaborasi kita di tim menentukan juga semangat tim dan juga visi tim di masa pandemi kemarin. Hebat banget ini kayak gini nih CEO-nya nih, aku salut loh. Wah keren banget. Tapi Mas Dedi, Mas Dedi ini dapat kayak ilmu-ilmu kayak gini ya, penyemangat dan lain-lain, termotivasi, tidak mudah menyerah gitu ya. Dan ilmu-ilmu seperti itu dapat dari WMM ya? Juga diberikan ya? Iya. Jadi saya pikir akumulasi pengalaman kehidupan juga punya peran ya. Waktu saya di Eropa juga pernah tidur di hotel nggak ada dana sama sekali, beasiswa nggak dapat waktu itu. Di Indonesia pun saya sudah punya keluarga, dana nggak ada, saya buat beli popok anak aja waktu itu pinjam ke orang tua. Pada 6-7 bulan. Mas Dedi curhat, butuh bahu untuk bersandar. Ya, jadi saya coba gambarkan aja bahwa ini semua bukan shortcut dan rocket science tuh yang sifatnya cepat dan bisa sangat signifikan. Proses ya. Tapi yang saya sampaikan adalah bagaimana kita memilih ekosistem, ketemu para inventor-inventor teknologi, ketemu para pendana yang kuat di finance, ketemu inkubator bisnis yang oke, misalnya kayak WMM punya ikatan alumni kan, yang kita dikenalkan, ada beberapa rekan yang di perikanan juga dikenalkan ke saya, bisa kerjasama apa, mungkin Mas Farel ke depan juga ada kolaborasi. Jadi saya pikir komponennya adalah kembali ke personality kita, gimana kita ditempa untuk bisa survive dalam segala kondisi. Yang kedua memang mendekatkan diri pada ekosistem yang produktif dan kreatif inovatif. Saya pikir itu sih kalau dibuat garis merahnya. Oh, ini kan ngomongin konsisten ya, berarti kan harus konsisten. Sebenarnya godaan-godaan untuk industri lain atau usaha lain ada dong ya Mas Dedi ya? Betul. Jadi memang kita di entrepreneur salah satu kriterianya menurut saya adalah keep focusing on target. Jadi kita punya target jangka pendek, menengah, panjang gitu. Dan kita punya ultimate goals. Apa sih goals kita di Nanobubble? Misalnya goalsnya adalah ekosistem digital perikanan semua dalam satu apps misalnya gitu. Jadi emang kita setiap pekerjaan-pekerjaan atau langkah-langkah kita harus menuju ke sana itu. Karena kalau tidak menuju ke visi kita, maka itu inefisiensi atau cost kita terbuang tidak mengejar pada visi. Itu kesia-siaan dalam berusaha atau berbisnis. Jadi memang kita setiap inovasi harus kita validasi nih. Apakah inovasi atau ide-ide kita yang baru ini masih mensupport visi besar Nanobubble untuk di dunia perikanan. Andai kata tidak support, bisa nggak direlatekan masih support, misalnya melencengnya masih ke dunia pertanian, melencengnya masih ke dunia perairan ya, misalnya pengelolaan sungai, air dan sebagainya. Saya pikir itu masih relate. Tapi kalau totally bedaannya ya kita harus review ulang nih perusahaan kita mau bisnis segmentasi apa. Kecuali COVID ya, COVID kemarin air purifier itu memang sangat darurat dan kita harus launching segera. Jadi untuk ketahanan tim dan ketahanan bisnis. Jadi kasusnya berbeda. Jadi itu emang ternyata ya kalau dilihat-lihat ya teman-teman ya bahwa dari Mas Dedi ini terlihat bahwa semuanya harus on track. Jadi kita tuh masih tetap di jalur yang sama gitu, harus konsisten. Itu sih kuncinya ya. Kalau godaan pasti selalu ada ya. Kan kalau anak-anak muda zaman sekarang terutama milenial penyakitnya kan gampang menyerah, terus ada tawaran baru gampang diambil biasanya Mas Dedi.
Iya kan? Ya, ya, ya. Apalagi udah ketahuan nih dananya udah jelas, seret, wah udah beloknya cepet banget, ya kan? Nah itu, jadi boleh Betul, nggak betul. sih kasih sekali lagi sebagai closing quote atau closing note untuk teman-teman di sini yang lagi nonton supaya mereka tetap konsisten, tetap berpegang teguh pada ya udah fokus pada apa yang sudah dipilih sekarang. Apalagi kalau ngomongin tentang industri pangan tanah air versi anak muda kan kita punya kekayaan loh sangat luar biasa gitu ya Indonesia ya Iya, iya, kekayaan iya. alamnya gitu. Boleh nggak kasih Betul, betul. Jadi mungkin closing closing note-nya? statement dari saya, ini selalu saya sampaikan biasa di webinar, cuman saya inovasi sedikit lah di Hmm, Local Planner Fest. Jadi kita harus membangun entrepreneur mentality ya. Itu tidak singkat. Jadi tapi poin-poinnya adalah pertama adalah jujur dan berintegritas tuh. Itu yang paling mahal. oke. Jadi selama kita tidak bisa jujur terhadap diri, jujur itu gini ya, kita bisa mendetek kemampuan kita itu di segmen apa, passion kita di mana, dan kita punya network yang mendukung kita untuk sukses di bidang ini nggak? Kalau enggak, please replace tuh. Jadi visi Anda coba di rewrite lagi ya, kita tulis lagi nih. Nah ini jujur nih, jadi jujur itu pada diri, pada customer dan lain. Yang kedua adalah setiap jangan pikirkan bisnis model dulu, jangan pikirkan saya dapat uang dari mana, tapi pikirkan permasalahan apa yang harus kita selesaikan. Gitu. Karena teorinya gini, semakin besar permasalahan yang terjadi, Ya. maka semakin besar itu pula pasar yang akan kita bisa raih dengan dolar-dolar yang ada. Kira-kira itu. Terus yang ketiga adalah tetap keep resiliensi dan inovatif ya. Jadi resiliensi itu bahasa sederhananya adalah kita pantang menyerah lah ya. Iya, Kita iya. digasak mundur sedikit kemudian maju lagi. Kita disikat orang, disikat kompetitor, disikat customer, kita dengerin, kita improve teknologi kita kemudian berkembang lagi. Plus inovatif tadi kaitannya dengan bahwa setiap produk yang kita luncurkan atau kita buat selalu berorientasi customer. Jadi kita jangan terlalu egosentris bahwa saya ilmuwan, saya teknolog, saya teknopreneur sehingga semua teknologi kita selalu harus bisa diimplement. Kita belum bisa handal Elon Musk untuk expand Tesla dan SpaceX lah ya. Tapi harus kita variabelnya clear nih. Customer itu demand-nya apa, permasalahannya apa, teknologi kita bisa solve itu kan. Kalau bisa mudah digunakan, painkiller solution, tunggu tanggal mainnya untuk jadi seorang bisnis atau instansi bisnis yang sukses atau entrepreneur yang sukses. Saya pikir 3 poin itu untuk closing statement, Mbak Tata. Mantul, mantap betul Mas Dedi, ya ampun, hebat banget. Ya, Itu alhamdulillah, tuh terima kasih. saya Ya. aja ya yang nggak bergerak di industri seperti itu, saya aja kayak langsung, wah saya ikutan deh, saya mau deh ikutan, ayo nyemplung-nyemplung deh gitu. Ya, ya, mohon Mas doanya semoga Dedi, bisa terima berjuang kasih bersama. banyak loh sekali lagi Mas Dedi. Sama-sama, thank you. Kita Local kasih Planner Fest. virtual applause dulu teman-teman Local Planner Fest. Terima kasih Mas Dedi, sampai jumpa ya nanti di lain Ya, acara thank you. dan tentunya See dengan you. teman-teman WMM. Ya, Terima salam Mbak Tata, Mas Farel, dan kasih. kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Selamat malam. Bye. Wah keren banget asli Mas Dedi. Itu dahsyat banget setiap kata-katanya ya. Dan setiap kayak sharingnya dari materi-materinya itu kayak bener banget. Kita tuh harus jujur. Pertama jujur sama diri sendiri dulu deh. Kalau nggak jujur sama diri sendiri, apa yang kamu suka, apa yang kamu sedang jalanin, kamu nggak akan bisa jujur ke tempat lain. Poin pertamanya udah langsung kena. Baru narasumber pertama udah kayak dapet pencerahan. Gimana coba kalau kita bahas yang berikutnya? Karena kita berikutnya akan membahas mengenai mewujudkan bisnis digital yang menguntungkan. Ya walaupun tadi Mas Didi sempat ngomong tuh jangan ngomongin untung dulu di depan. Tapi kan gimana pun juga aku tahu kalian juga mementingkan cuan kan. Langsung aja yuk kita ke narasumber berikutnya yaitu CEO Kecilin.id. Langsung ini dia Bapak Christopher Farel Milenio Kusuma. Halo Pak Christopher, aku manggilnya apa nih? Kakak aja sih. Manggilnya apa?
Kak, Kak aja nggak apa. ya ampun, nanti aku bawaannya pengen nawarin kaos. Kakak, boleh lihat kaosnya, Kak? Butuh dikecilin nih, Kak. Oke, Kakak, gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat, puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Kak, ngomong-ngomong nih kan banyak banget nih teman-teman Local Planner Fest yang sedang menyaksikan. Boleh disapa dulu mungkin? Oh iya, hai teman-teman local planner semuanya, salam kenal, aku Farel. Semangat semuanya ya. Kalau menjadi lulusan atau alumnus dari WMM tuh biasanya selain bisa bangun bisnis sendiri bisa kerjasama ya katanya ya? Berbanget tuh apa kolaborasi antara banyak sektor jadi satu gitu. Wah keren banget. Tapi Keren. ngomong-ngomong tentang kecilin.id, bener ya? Bacanya kecilin.id. Yes, benar. Boleh ceritain dong sama teman-teman Lokapreneur Fest gitu, awal mulainya dari mana, apa saja yang memotivasi, perjalanannya seperti apa, kendala di tengah seperti apa. Boleh ya semangatin kita ya Kak ya? Pastilah, pasti. Yang kita akan sharing mengenai awalan kecil seperti apa. Nah kalau gitu langsung aja, silakan Kak Farel. Thank you atas waktunya. Mungkin bisa di-share? Oke. Hai semuanya, kenalin aku Farel. Aku best of the best WMM tahun 2018. Mungkin saya muda, saya pas itu umur 18 tahun, jadi masuknya non mahasiswa saat itu. Oke, next. Lagi, bisa next lagi. Oke, apa sih itu kecilin? Namanya kan aneh unik ya, kecilin itu apa sih? Kecilin itu startup yang bekerja di data kompresi, gimana kita mengecilkan data yang ukuran awalnya itu 16,5 giga, jadi 4 mega saja. Dari 16 giga jadi 4 mega. Itu berarti berkurang 99,995%. Kalau dibanding teman-teman sering pakai zip, RAR, dan lainnya itu kita jauh lebih kecil. Mereka cuma bisa sampai 1,54 giga, kita jadi 4 mega aja. Jadi jauh banget perbedaannya. Dalam segi waktu pun juga kita lebih cepat tuh ngompresnya. Yang zip 250 second, kita 53 second, berarti 5 kali lebih cepat gitu. Dan ini nggak ada data yang hilang ya, karena kan kita tahu perbankan dan lainnya itu kan sangat-sangat aware dengan datanya. Nah, dengan Kecinku sendiri itu kita tetap memaintain datanya tanpa ada kehilangan satu bit data pun gitu. Next. Nah, saat ini Kecil juga punya semacam aplikasi nih di Play Store untuk umum gitu. Namanya Kecil VPN Plus, di mana kita bisa menghemat kuota teman-teman nih, nonton YouTube, Netflix, Zoom, iFlix, dan lainnya itu hingga 0%. Jadi teman-teman nggak perlu takut lagi kehabisan kuota lah gitu, dan Kecil VPN Plus. Bisa di-download di Google Play Store ya teman-teman. Next. Oke, kok teman-teman kok bisa ya dari 16 giga jadi 4 mega, kok bisa hemat kuota 50%, gimana sih caranya? Nah, sebenarnya awal mulai kesini itu sangat-sangat sederhana, sangat-sangat humble. Cuma bermulai dari saat saya SMA. Next. Dulu saya SMA itu gamer profesional, jadi saya ikut semacam e-sport turnamen nasional, namanya Arma 3, saya salah satu pemain di sana. Tapi ketika saya pengen download game lagi yang baru, saya lihat di kuota saya terbatas. Saya lihat kuota saya cuma 5 giga, padahal gamenya 15 giga. Nah, saya cari cara tuh, ada nggak sih game dengan game yang sama ya, dengan ukurannya lebih kecil, ada nggak sih gitu. Dan ternyata ada versi kompresnya, namanya .zip gitu. Tapi ketika dia lihat, loh kok ukurannya tetap sama ukurannya, nggak ada bedanya. Dan di situ mulai intrik untuk cari cara lainnya lah, riset tentang gimana sih cara ngecilin data itu dan lainnya. Dan saat itu masih SMA, saya ikut KIR, aktif di KIR, saya ikut 11 kali penelitian di Indonesia dan ditolak 11 kali juga. Tapi ke-12 kalinya akhirnya saya malah diterima untuk present di Google dan akhirnya jadi employee Google kurang lebih 9 bulan di sana. Gitu teman-teman. Jadi perjuangan untuk mendapatkan ini itu sangat-sangat struggling lah saat itu, dan ini pasti belum ada bisnis sama sekali. Saat itu saya memang benar-benar fokus ke riset untuk bisnisnya. Nah, next, saya akhirnya
memberikan diri daftar BMM untuk gimana sih caranya buat produk saya menjadi sebuah bisnis gitu. Dan akhirnya saya present di BMM, saat itu masih SMA kelas 3, 18 tahun. Saya present di sana, dan akhirnya saya belajar banyak tuh tentang bisnis tuh, gimana bangun bisnis, gimana kita scale up produk kita, gimana kita menjual produk kita, dan akhirnya di sana saya belajar, dan akhirnya saya juara di Best of the Best di tahun 2018 gitu teman-teman. Next. Nah, sebenarnya tuh apa sih yang aku ngomongin di sini adalah setiap orang itu memiliki chance yang sama untuk membuat suatu hal yang keren gitu. Tadi ada Rico Bubble tadi buat suatu hal yang keren dari hal-hal yang sangat-sangat sederhana juga. Teman-teman itu juga punya chance yang sama seperti aku dan Mas tadi gitu. Jadi benar-benar jangan pernah merasa bahwa suatu hal yang keren itu hanya bisa dimiliki orang-orang keren aja. Tapi ternyata tuh enggak semua. Bahas tentang tips and triknya untuk membuat bisnis yang scale-nya lebih cepat dan juga profitable gitu. Bisa next. Nah, sebenarnya kita berbicara di digital bisnis tuh berbicara tentang sistem. Kenapa tentang sistem? Karena digital bisnis itu next. Saving yourself time, energy, and money. Kenapa? Karena kalau kita udah posting di entah itu ya sosial media atau apapun itu, hampir 4 billion users, internet users itu bisa ngeliat punya probabilitas lihat produk kita. Jadi benar-benar nggak perlu door to door lagi, nggak perlu kita ikut event, ikut event-event lagi, kita hanya tinggal jual di online gitu, ya langsung banyak yang lihat seperti itu. Jadi dengan kita go digital itu kita udah saving waktu, energi kita untuk menjual, dan juga pasti uang gitu untuk operasionalnya. Next. Nah, untuk membuat bisnis yang go digital itu gimana sih caranya atau gimana sih tips and triknya? Nah, yang pertama tuh kita harus cepat nih. Karena go digital itu tuh semua tuh based on momentum. Next. Teman-teman tahu kejadian kejadian COVID di Maret kemarin, di tahun 2020 Maret kemarin, langsung momentumnya adalah harga semua masker naik dan lain naik. Nah, itu momentum yang tepat untuk kita mencari mencari produk yang bisa menggantikan masker dan lainnya. Itu momentumnya seperti itu. Karena paling penting dari semua bisnis itu adalah momentum. Mau sebagus apapun idenya, mau sebagus apapun eksekusinya, tapi nggak sesuai dengan momentum, itu percuma. Gitu. So, next. Nah, teman-teman saya berpikir kayak, oh kok bisa kita membuat produk digital, entah itu aplikasi atau kita buat software, apakah itu, apapun itu ya, apakah harus suatu hal yang bagus langsung gitu? Jawabannya tentu enggak. Kita anak-anak startup pasti tahu lah namanya MVP, Minimum Viable Product. MVP itu adalah produk yang seminimal mungkin effortnya, asalkan basic needs-nya udah terpenuhi. Contohnya, kalau misalnya kita membuat web e-commerce, yang penting kita bisa mesen, bisa bayar. Untuk masalah UI, untuk masalah user experience itu bisa dikembangkan kemudian harinya. Tapi yang paling penting, apakah produk kita sudah bisa solving those problem belum gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh mikir hal-hal yang bagus dulu. Yang penting kita bisa solving those problem, itu yang paling penting. Next. Yang kedua adalah ask gitu. Jadi sebagai entrepreneur itu kita harus banyak-banyak nih, terutama kepada calon klien kita atau klien kita. Nah, apa sih pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan? Itu ada 3 jenis pertanyaan. Bisa next. Pertama adalah untuk calon klien nih. Coba tanya, mau nggak sih nyoba produk kita ini? Mau nggak sih nyoba produk ini? Gitu. Ketika kalian bertemu dengan orang baru atau kalian pengen menawarkan produk baru, kalian coba nanya, mau nyoba produk ini enggak? Gitu. Ketika dia bilang enggak, berarti kan harus convince mereka untuk mencoba. Coba dulu lah gitu. Kalau misalnya mereka bilang, oh boleh gitu, berarti cara kalian memasarkannya sudah baik dan sudah benar lah gitu. Next. Yang kedua adalah mengenai testimoninya gitu. Apakah setelah menggunakan produk itu ada impact-nya enggak, bagus nggak produknya dan lainnya. Ketika ada isu, ya perbaiki dulu isunya, baru kita jual lagi ke orang lain. Terus mungkin ada saran dari teman-teman kayak, oh ada tambahan ini dong, ditambahin juga gitu. Nah, ketika
klien kita udah merasa, oh udah oke nih, udah bagus nih. Nah, kita next step ketiga nih, next. Rekomen nggak nih gitu, kayak kita tanya ke klien kita nih kayak, Mas mau nggak rekomendasikan produk ini ke teman-teman Mas gitu. Karena apa? Karena ketika orang itu berani untuk merekomendasikan produk kita ke orang lain, berarti dia udah secara yakin dan mempertahankan integritasnya demi produk yang kita buat gitu. Karena banyak orang tuh kalau rekomendasi ke orang kan pasti harus tahu dulu produknya apa, belum pas nggak gitu lah. Ketika orang yang klien kita itu udah mau merekomendasikan ke orang lain, itu berarti produk kita udah memang paling bagus gitu, udah oke, gitu. Tinggal kita scale aja ke market yang lebih luas gitu teman-teman. Next. Bisa next? Oh ya, sorry, innovation. Nah, innovation ini baru tadi bahwa inovasi itu seperti apa sih yang harus kita lakukan, inovasi macam apa sih yang harus kita buat seperti itu. Nah, ini kadang-kadang banyak orang tuh terjebak di inovasi ini. Next. Teman-teman tahu nggak sih sebenarnya 4 unicorn kita ini ada Traveloka, Gojek, Bukalapak, terus ada Tokopedia, itu sebenarnya tidak fokus ke teknologinya doang gitu. Yang mereka fokuskan adalah tentang apakah produk ini bisa bermanfaat enggaknya gitu. Jadi banyak orang tuh terlalu memikirkan bahwa teknologi, tapi tidak menjawab problemnya sama sekali. Itu sangat-sangat salah. Yang benar adalah kita solving those problem, kita enhance teknologinya seiring dengan perkembangan kebutuhan klien kita gitu. Kita tahu kayak Gojek menggunakan Google Maps dan lainnya. Itu bukan suatu hal yang baru di mata dunia gitu. Yang baru adalah gimana cara mengorder ojek lewat handphone. Itu yang inovasi yang harus kita tekankan di situ, business innovation-nya. Gimana sih kita jual beli barang dengan aman? Gimana sih kita beli tiket pesawat hotel tanpa melalui travel agent dan lainnya, lebih dengan transparan, dan kita bisa menggantinya dengan lebih mudah seperti itu. Jadi teknologi itu cuma enabler doang, enabler doang, tapi yang paling penting poin yang utama adalah apakah produk kalian tuh solving problem atau enggak. Next. Nah, yang keempat nih ya, tough. Kita tahu apalagi masa pandemi ini banyak yang gagal, banyak yang susah dan lainnya, tapi ini ada kenyataan pahit yang kita terima adalah 90% startup tuh gagal. Jadi cuma 10% yang berhasil. Jadi dari 10 startup tuh 1 doang yang berhasil. Nah, kita harus benar-benar yakinkan bahwa kita tuh satu-satunya yang berhasil itu gitu. Kita tahu bahwa kalau jadi seorang CEO, jadi seorang entrepreneur itu kalau kita nggak kuat, nggak berani take risk dan lainnya, itu ya bukan seorang entrepreneur gitu. Jadi beberapa startup, apalagi di milenial sekarang ya, semua udah serba ada, kita mintanya instan dan lainnya. Tapi kalau di bisnis nggak bisa, semua itu pasti melalui proses. Dan prosesnya itu pasti panjang, complicated gitu. Jadi kita harus tough, jadi nggak boleh cengeng. Terus next. Bisa next? Oke, humble. Humble ini penting banget nih. Banyak startup itu yang terlalu overpriced. Overpriced adalah mereka menutup mata atas apa yang kompetitor lakukan. Mereka tidak down to earth lihat dari customer sendiri seperti apa dan lainnya. Itu kadang-kadang juga sering jadi masalah di startup. Tapi yang paling penting adalah kan harus ingat bahwa seorang entrepreneur itu ada bukan untuk dilayani. Kita sebagai CEO tuh bukan berdiri di itu sebagai untuk orang dilayani orang untuk minta sesuatu, tapi kita memberikan kita ada itu untuk untuk melayani orang lain. Itu yang paling penting untuk kita tanam sejak awal sebagai entrepreneur itu adalah kita ada untuk membantu orang lain, bukan untuk diri kita sendiri gitu. Nah, kalau digabung ini itu jadi faith. Ini paling penting untuk para entrepreneur. Karena kalau kalian sudah sebagus apapun produknya, kalau kalian sudah sebagus apapun eksekusinya,
kalau kalian nggak punya faith sendiri, bisa next, itu percuma teman-teman. Jadi yang paling penting dari semua ini itu adalah faith itu sendiri, iman. Bahwa kalau saya punya iman tentang saya akan berhasil menjadi seorang entrepreneur, kalian akan berhasil gitu. Kalian nggak akan pernah, kalian akan tough, kalian akan kerja lebih cepat dan lainnya seperti itu. Jadi where is end, where is faith begins. Ini paling penting teman-teman. Jadi ini mungkin sedikit normatif ya, tapi memang sebagai entrepreneur kita harus punya iman bahwa kita akan berhasil ke depannya gitu. Apapun yang kita lalui kita akan berhasil gitu. Next. Nah, good luck buat teman-teman di sini. Perjuangan kita masih panjang teman-teman. Perjuangan kita masih jauh dari kata usai. Banyak hal yang mungkin kita ceritakan, banyak visi kita yang harus kita realisasikan. Tapi kita harus tahu bahwa semua itu ada waktunya, kita harus kerja cepat, kita harus bertanya pada klien, kita harus tetap keep innovating in terms of business maupun teknologi, kita tetap harus tough, yang paling penting kita juga tetap harus humble. Dan jangan lupa kita harus tetap beriman atas apa yang kita lihat ke depannya, seperti itu. Semangat buat teman-teman semua, sekian dari aku, semoga bermanfaat, semoga bisa memotivasi teman-teman semua untuk menjadi the next entrepreneur muda Indonesia. Mungkin the next winner WMM 2021 dan seterusnya. Amin. Thank you. Thank you juga Kak Farel. Aduh, kita kasih tepuk tangan virtual dulu dong. Virtual applause. Teman-teman WMM bisa kan mencet virtual applause. Biar tetap semangat pastinya tuh kan. Udah dikasih motivasi sama Kak Farel. Tapi boleh dong nanya-nanya sedikit ya Kak Farel ya. Kak Farel, sebenarnya awal mulanya memutuskan memulai bisnis di bidang ini tuh kenapa sih Kak Farel? Awal mulanya banget. Awal mulanya kenapa terjun ke bisnis adalah saya selalu berpikir bahwa ini nggak akan pernah berhenti di sini gitu. Kalau kita berpikir tentang penelitian gitu ya, kita masih berpikir bahwa kita harus sustain nih, kita harus punya enough resources untuk step up the game gitu. Nah, gimana caranya? Ya itu doing business itu. Banyak orang berpikir bahwa bisnis itu suatu hal yang buruk, kayak mengambil uang dari orang lain dan lainnya. Berarti enggak. Bisnis itu adalah gimana caranya kita memperbaiki yang kita punya sekarang. Dengan uang itu kita membuat itu lebih bagus lagi, lebih berimpact pada orang lain. Yang paling penting, kalau kita stop di riset doang, ya itu nggak akan kemana-mana gitu. Iya benar sih. Yang penting kan hasil dari bisnisnya itu bisa digunakan sama orang lain menjadi sesuatu yang berguna. Bener. Ya kan. Bukan sekedar ngambil bisnis, kalau itu mah rentenir ya, ngambil keuntungan doang. Nah Kak Farel, pernah mengalami kayak, pasti semua orang pernah mengalami masa tertitik paling kayak sudah hampir menyerah di bidang ini dan ingin beralih ke bidang yang lain. Pernah nggak Kak Farel kayak gitu? Boleh ceritain nggak? Saya bukan down ya, dalam artian karena saya masih umur 18 tahun dan sekarang 20 tahun, ketika bertemu dengan klien itu diremehkan orang lain. Jadi down ya, titik yang nggak bisa saya ubah ya karena umur saya itu. Jadi ketika bertemu dengan klien itu saya nggak pernah ngomong umur saya sama sekali. Jadi saya tetap seprofesional mungkin lah gitu. Tapi kalau masalah menyerah itu nggak akan pernah menyerah karena saya tahu bahwa ini it's gonna be big lah someday. Kak Farel, gimana sih caranya bisa kayak gitu? Maksudnya kan kita semua nggak pernah punya kemampuan yang sama dalam mengatasi sebuah masalah. Boleh nggak sih kasih kita kayak tips gitu kalau sedang mengalami ya bahasanya bukan down ya, mungkin keadaan yang ingin putar balik gitu loh. Gimana tuh Kak Farel? Yang selalu saya imani adalah bahwa setiap masalah yang kita lalui, yang kita hadapi itu nggak akan pernah melampaui batasan diri kita sendiri. Tuhan nggak pernah memberikan masalah lebih besar dari kita sendiri. Jadi semakin besar masalahnya, berarti semakin besar juga kemampuan kita. Ingat itu sih teman-teman. Jadi semakin besar masalahnya, berarti Tuhan mempercayakan kita sebagai makhluk ciptaannya untuk menyelesaikan itu dan menjadi berkat bagi orang lain gitu. Jadi jangan pernah down, malahan ketika down itu berarti kita emang nggak siap tuh next level gitu. Itu sih. Iya. Dan selalu punya iman yang penting. Iya benar sih. Kalau kita berhenti terus udah cepet nyerah,
memulai yang lain lagi juga pasti akan mengalami hal yang sama ya kalau nggak dihadepin ya. Nah, betul banget. energi seperti itu untuk bisa diluapkan kepada Kak Farel kan nggak kerja sendiri ya, maksudnya pasti ada SDM lain. Nah, gimana caranya tuh memberikan motivasi kepada mereka, terutama yang paling terdekat ya, circle paling terdekatnya dari Kak Farel gitu? Paling penting kita menunjukkan sikap kita sendiri sih ketika kita menghadapi masalah sebagai entah sebagai leader atau sebagai mentee atau apapun itu, ya tunjukkan siapa diri kita gitu. Jangan sampai kita udah ngomong banyak motivasi lain-lainnya tapi ternyata di kita ketika kita menghadapi masalah kita malah down, justru malah itu nggak dapat respect dari teman-teman kita. Justru ketika kita menunjukkan apa yang kita believe dan lainnya itu lebih apa ya, lebih impactful daripada kita ngomong kayak oh jangan down dan lainnya seperti itu. Lebih ke kasih contoh ya. Benar. Ayo kita bareng-bareng gitu ya. Jadi example, benar. Wah iya benar juga nih. Nah Kak Farel, dari penjelasan Kak Farel tuh tadi benar-benar udah langsung to the point banget. Kita udah kena banget sama poin-poin yang udah dijelasin materi demi materi yang barusan kita saksikan. Nah tapi Kak Farel sebagai penutup nih Kak Farel, closing quote dari Kak Farel untuk teman-teman Lokapreneur Fest. Silakan Kak Farel. Oke. Ini bukan quote ya, tapi aku pengen saat teman-teman lagi down, teman-teman lagi merasa kayak struggling tentang bisnis atau tentang apapun itu, coba berdiri di depan mirror itu di depan kaca, terus angkat tangannya, benar. I'm the greatest. Jadi kayak motivasi diri sendiri bahwa aku yang terbaik. Di situ pasti ada rasa kayak oh iya aku yang terbaik gitu. Itu nggak secara langsung membuat kita semakin kuat menjalani hari-hari kita gitu. Dan ini selalu aku lakukan setiap pagi hari gitu. Setiap bangun gitu ya. Setiap bangun. Karena itu seperti berbicara dengan diri sendiri ya. Karena kan yang mengerti diri sendiri ya harus ajak ngobrol ya diri sendiri juga ya. Bener banget. Wah bener banget, keren banget Kak Farel, thank you banget. Terima kasih sekali lagi, kita kasih virtual applause sekali lagi dong teman-teman. Baiklah kalau gitu Kak Farel, kita akan berjumpa lagi di acara persembahan dari Mandiri yang berikutnya ya pastinya ya. Nah untuk teman-teman WMM, teman-teman Lokapreneur Fest, kalau mau konsultasi langsung sama Kak Farel, mau ngajak kolaborasi, boleh. Terbuka kan ya Kak Farel? Terbuka banget, bisa nanti di Instagram aja ya, follow Instagram ya. Baiklah kalau gitu Kak Farel, sampai jumpa di lain kesempatan. Stay healthy Kak. Makasih, sampai jumpa. Itu dia obrolan yang sangat menarik dari dua pembicara kita, yaitu Mas Dedi dan juga Kak Farel ya. Itu keren banget pembahasannya. Yang tadi pertama adalah mengenai menguatkan industri pangan tanah air versi anak muda oleh Mas Dedi. Dan Kak Farel membahas tentang bisnis digital yang menguntungkan. Bagaimana cara mewujudkannya, bagaimana poin-poinnya, keren banget kan. Jadi dari dua topik tersebut ya, ada satu garis besar yang Tata bisa tangkap. Bahwa yang pertama dalam memulai bisnis apapun ya, yang pastinya kita harus berdoa, semoga bisnisnya dilancarkan. Yang kedua, jujur dulu nih sama diri sendiri, apakah bidang ini yang akan nantinya saya tekuni, akan saya fokuskan dan saya jalani. Jujur dulu, apakah ini passion saya gitu. Dan yang ketiga, kalau membuat sesuatu juga bukan dipikirkan cuannya dulu, tapi apakah bermanfaat untuk yang lainnya. Karena jika sudah bermanfaat untuk yang lainnya, cuan pun datang. Itu kan yang ujungnya kita pentingkan gitu kan ya. Kemudian yang bisnis yang lainnya juga yang pasti apapun masalahnya yang dihadapi tidak pernah melebihi dari kemampuan manusia itu sendiri. Jadi jangan pernah menyerah. Dan yang pastinya yang paling relatable dari acara ini, webinar persembahan dari Mandiri, bahwa dengan adanya WMM, Wira Usaha Muda Mandiri, semuanya harus ada komunikasi supaya bisa ada pengembangan usaha, kolaborasi yang pas, karena semuanya pasti akan saling membutuhkan satu sama lain. Nah terima kasih yang pastinya untuk Mandiri karena mengadakan acara seperti ini. Webinar ini penting banget untuk teman-teman Lokapreneur Fest 2020. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai dengan detik ini. Sampailah kita pada penghujung acara. Belum mau pisah. Tapi gimana ya?
Tenang, masih banyak acara persembahan dari Mandiri, webinar-webinar yang tentunya dengan topik yang tidak kalah menarik seperti hari ini. Yang pastinya juga kami segenap tim yang ada di sini mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika banyak kekurangan dalam pelaksanaan acara. Memang waktu terasa kurang kalau ngobrolin kayak gini-gini, pinginnya ketemu secara langsung. Nanti semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan semoga kita bisa bertemu tidak secara virtual tapi secara langsung. Yang pastinya doa untuk kita semua, semoga sukses dalam menjalani apapun bisnisnya dan semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Akhir kata saya Tata yang pamit undur diri. Sampai jumpa di event yang lainnya. Persembahan dari Mandiri. Bye.